Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Les Fernando, NIM 19100061615, kelas A10, semester 4. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya akan membuat video pengajaran, yaitu materi pembelajaran matematika SD, itu kelas 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pembelajaran matematika SD. Dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Semoga dengan adanya video saya hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selamat menyaksikan. Kita akan belajar mengenai pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan 1 sampai dengan yang ke-10. Dan pada hari ini sub materi kita itu ada 4. Yang pertama itu adalah menghitung dan mengurutkan benda sampai dengan 5. Dan yang kedua adalah menjumlah dan mengurang bilangan sampai dengan 5. Dan yang ketiga yaitu adalah menghitung dan mengurutkan banyak benda sampai dengan 10. Dan yang terakhir atau sub materi yang keempat itu adalah menjumlahkan dan mengurang bilangan sampai dengan 10. Oke, baik. Untuk materi kita yang pertama yaitu tentang menghitung dan mengurutkan benda sampai dengan 5. Dan pada materi kita yang pertama itu ada 7 yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah membilang atau menghitung secara urut dari 1 sampai yang ke-5. Contohnya seperti ini, yaitu dari 1 sampai dengan ke-5. Untuk yang kedua adalah menyebutkan banyaknya benda dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai ke 5. Selanjutnya yang ketiga adalah membandingkan dua kumpulan benda dari 1 sampai ke 5. Yang keempat adalah membaca dan menulis lambang bilangan dari 1 sampai ke 5. Selanjutnya yang kelima yaitu mengurutkan sekelompok bilangan yang berpola teratur dari yang kecil hingga yang besar. Misalnya seperti ini. Misalnya 1 ini kan angkanya terkecil, sedangkan 5 ini adalah angkanya besar. Selanjutnya yang keenam adalah membilang loncat sampai dengan bilangan 5. Seperti ini. Misalnya dari 1 loncat sampai ke yang ke-5. Oke. Yang ke-7 yaitu adalah mengurutkan sekelompok bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu sama saja. Seperti contoh lainnya juga bisa seperti ini. Dari 1, 2, 3, ada 4, 5 dan lain-lain. Jadi contohnya seperti ini ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Untuk selanjutnya dari ini kita akan menjelaskan itu membaca lambang bilangan. Apakah semuanya tahu lambang bilangan itu seperti apa? Oh ya, kalau tidak tahu silakan contoh seperti ini ya. Misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Cara membaca lambang bilangan ini adalah seperti ini. Misalnya ini kan 1, berarti kita tulis 1. Ini 2, berarti tulis 2. Ini 3. Ini berarti ini 4. Dan ini adalah 5. Jadi cara membaca lambang bilangan adalah seperti ini ya. Misalnya ini 1 berarti cara membacanya ini 1. Yang 2 ini 2 dan sampai seterusnya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu adalah menulis lambang bilangan. Nah, tadi kan kita membaca lambang bilangan. Yang sekarang itu kita adalah menulis lambang bilangan. Misalnya seperti ini. Ini saya ambil contoh, ini adalah pensil ya. Walaupun ini spidol, tapi saya ambil contoh ini adalah pensil. Contohnya ini adalah 1 pensil misalnya. Nah, tulislah lambang bilangan dari yang saya peragakan ini di dalam buku teman-teman semua. Misalnya seperti ini, kan ada 1 pensil. Kita gambar misalnya ini pensil. Ini gambar pensilnya. Nah, berarti cara tulis lambangan itu adalah kita tulis 1 pensil. Ya, 1 pensil. Oke.
1 pensil ya. Itu selanjutnya kalau 2 pensil juga begitu. Kalau 2 pensil berarti kita cuma bisa tambahkan satunya lagi. Misalnya ini 1 pensil juga. Berarti di sini bukan lagi 1 pensil tapi di sini menjadi 2 pensil. Oke, paham? Oke. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah kita akan mengurutkan sekelompok bilangan yang berpola teratur dari yang terkecil hingga yang terbesar. Cara mengurutnya itu mudah sekali. Kita bisa lihat angka ini tadi. Ini kan angka 1. Di sini ada angka 5. Otomatis yang gimana? Misalnya angka yang terkecil. Otomatis seperti dari sini. Kalau kita menerapkan pola teratur berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai seterusnya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah bilang loncat sampai dengan bilangan 5. Itu sama saja. Kita bisa menggunakan angka ini. Dari angka 1 sampai ke 5. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengurutkan sekelompok bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Cara mengurutkannya mungkin teman-teman bisa? Oke, kalau tidak bisa, lihat silakan lihat sini ya. Cara mengurutnya sama juga itu kita lihat contoh ini tadi. Ini angka 1, sini angka 5. Jika kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin materi yang pertama sudah jelas. Oke, sudah jelas, kita akan masuk ke materi yang kedua. Ya. Untuk materi yang kedua adalah menjumlah dan mengurangi bilangan sampai dengan 5. Di sini kita akan menjelaskan itu menyatakan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini saya akan mengambil contoh. Misalnya kita menggunakan di sini ada 1 ballpoin ditambah dengan 1 ballpoin. Hasilnya itu adalah menjadi 2 ballpoin. Begitu seterusnya jika kita menggunakan contoh lain. Misalnya jika kita menggunakan contoh lain, itu adalah ada 5 balon dikurang 4 balon. Kira-kira berapa hasilnya? 5 balon dikurang 4 balon. Lihat contoh ya ke depan. Misalnya ini balon 1, ini balon 2, balon yang ketiga, balon yang keempat dan balon yang kelima. Nah, di sini ada 4 balon. Di sini tanda pengurangan, sini sama dengan. Nah, kira-kira berapa? Di sini kan ada 5, di sini ada 4. Tentunya ada 1. Ingat 1 balon. Oke. Oke, untuk materi yang selanjutnya kita akan menjelaskan itu tentang menerjemahkan bentuk sistem operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, dan selanjutnya kita akan membaca dan menggunakan simbol dari penjumlahan, pengurangan maupun sama dengan. Jadi perlu teman-teman semuanya ketahui simbol penjumlahan tahu? Ya, simbol penjumlahan jika kita contohkan itu seperti ini ya. Atau bisa kita tulis simbol dari penjumlahan adalah seperti ini ya. Nah, kalau penjumlahan seperti ini tentunya pengurangan seperti apa? Pengurangan seperti ini ya. Seperti spidol diberi melintang. Contohnya seperti ini kalau pengurangan. Nah, kalau sama dengan gimana? Kalau sama dengan? Kalau sama dengan adalah seperti ini. Nah, jika kita ambil contoh misalnya di sini ada 1 apel ditambah 2 apel. Kira-kira berapa hasilnya? Di sini kan ada 1 buah apel ditambah 2 buah apel. Kira-kira ada berapa buah apel di sini? Ada 3. Ada 3 buah apel. Oke, mungkin jelas? Oke, selain kita telah mengerjakan atau telah melihat contoh seperti ada 1 apel ditambah 2 apel tadi, kita juga akan belajar tentang itu menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini misalnya Ani mempunyai 2 pensil. Tapi saya contohkan sini menambahkan ya, tidak apa-apa ya. Ini hanya sebagai simbolnya saja. Ani mempunyai 2 pensil dan dia membeli lagi 3 pensil. Nah, kira-kira berapakah pensil yang Ani miliki?
pertama tadi kan dia mempunyai 2 pensil, yang kedua dia beli lagi 3 pensil. Kira-kira ada berapa? Tentunya ini ditambah, ini ada 2, sini ada 3, tentunya ada 5. Ada 5 pensil yang dimiliki oleh Ani. Nah, begitu juga kalau dalam pengurangan. Misalnya pengurangan tadi kan kita menjelaskan tentang penjumlahan. Sekarang jika kita masuk dalam pengurangan itu sama saja. Misalnya dia mempunyai ada 3 pensil, dikurang 2 pensil. Tentunya sisanya adalah 1 pensil. Ya. Baik, materi yang kedua sudah selesai. Jadi kita akan masuki materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga kita akan masuk itu tentang menghitung dan mengurutkan banyak benda sampai dengan 10. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah membilang atau menghitung secara urut. Nah, perhatikan contohnya, membilang atau menghitung secara urut, itu secara berurutan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Contohnya seperti ini, menghitung atau membilang secara berurut. Jadi dari sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Lainnya kita juga bisa mempelajari atau mengetahui tentang itu membaca dan menulis lambang bilangan 1 sampai 10. Itu sama saja seperti materi kita yang tadi. Sama juga yang pertama tadi kan cuma dari bilangan 1 sampai 5, tapi yang sekarang adalah bilangan 1 sampai dengan 10. Itu sama saja. Itu tentang menulis lambang bilangan. Kalau ini berarti 1, ini 2, dan ini 3 sampai seterusnya sampai dengan yang ke 10. Nah, gimana? Apakah sudah paham? Baik, untuk materi kita yang keempat atau materi kita yang terakhir itu kita akan belajar tentang menjumlah dan mengurang bilangan sampai dengan 10. Di sini yang pertama akan kita pelajari itu tentang menyatakan masalah sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak asing lagi ya dengan kita, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai contohnya, perhatikan contoh sini. Misalnya di sini ada 5 buah wortel ditambah dengan 1 buah wortel. Kira-kira berapa? Itu kan ada 5 ditambah 1. Tentunya ada 6 buah wortel yang dimiliki. Atau kalau kita gambar itu ada seperti ini ya. Misalnya ini buah wortel. Ada 5 buah wortel ditambah 1 buah wortel. Itu adalah 6 buah wortel. Itu kalau kita masuk dalam penjumlahan. Begitu juga sebaliknya kalau kita masuk dalam pengurangan. Misalnya ada 6 buah mangga, itu dikurang 4 buah mangga. Di sini kan tadi ada 6. Ada 6 dikurang 4. Sisa berapa kira-kira? Tentunya sisa 2. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mungkin masih banyak materi selanjutnya akan kita bahas secara bersama-sama. Dengan adanya materi ini, semoga apa yang telah saya jelaskan, semoga teman semuanya bisa mengerti ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu tentang materi bilangan 1 sampai dengan